Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Siregar, kelas akuntansi 5A, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Adapun materi yang saya jelaskan mengenai sistem informasi akuntansi siklus aset tetap. Nah, di dalam siklus aset tetap yang akan saya jelaskan terdiri dari diagram konteks, DFD level 0, level 1, level 2, level 3, dan kemudian yang terakhir ada flowchart. Baik, saya akan menjelaskan diagram konteks pada siklus aset tetap yang saya bangun. Yang pertama, berawal dari manajer. Manajer memilih pemasok dan kemudian menegosiasikan pesanan pembelian yang dapat mencakup tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan yang dapat diaplikasikan, jaminan, dan layanan servis. Kemudian, manajer menginstruksikan pesanan pembelian aset tetap ke sistem informasi aset tetap dan pesanan pembelian tersebut dikirim ke pemasok. Kemudian, pemasok mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur ke sistem informasi aset tetap dan kemudian manajer menerima salinan tambahan aset tetap tersebut. Setelah itu, manajer mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang. Kemudian, perusahaan mentransfer pembayaran yang dilakukan melalui proses pengeluaran kas ke bagian akuntansi, dan bagian akuntansi akan melakukan pembayaran ke pemasok melalui proses pengeluaran kas. DFD level 0. Yang pertama itu manajer menginstruksikan pesanan pembelian aset untuk melakukan pembuatan pesanan pembelian. Nah, untuk melakukan pembuatan pesanan pembelian dibutuhkan data master pemasok dan data master aset tetap. Kemudian, dimintalah persetujuan atas pesanan pembelian aset tetap tersebut. Setelah pesanan pembelian aset tetap tersebut disetujui, maka dikirimlah ke sistem pengiriman pesanan pembelian aset tetap. Nah, pesanan pembelian aset tetap tersebut dikirim ke pemasok. Kemudian pemasok memberikan faktur pesanan pembelian aset yang disetujui tersebut ke sistem pembayaran pesanan pembelian aset. Nah, untuk melakukan pembayaran pesanan pembelian aset tetap, kemudian dibutuhkan data master aset tetap, data master pengeluaran kas. Setelah diketahui, maka sistem pembayaran pesanan pembelian aset tersebut melakukan pembayaran ke pemasok. Kemudian 1. Dilakukannya permintaan pembelian aset tetap untuk membuat pesanan pembelian aset tetap. Kemudian, untuk membuat pesanan pembelian aset tetap tersebut dibutuhkan data master aset tetap, dan kemudian pesanan pembelian aset tetap tersebut diberikan untuk meminta persetujuan pembelian aset tetap. Nah, untuk mengetahui apakah pesanan pembelian aset tetap tersebut disetujui atau ditolak, maka dibutuhkanlah data master pemasok. Dan apabila pembelian aset tetap tersebut ditolak, maka akan dikirim kembali ke sistem pembuatan pesanan pembelian aset tetap. Nah, dan apabila disetujui, maka pesanan pembelian aset tetap tersebut diberikan ke pemasok. Kemudian di FD level 2, pesanan pembelian aset tetap yang sudah disetujui dan diberikan kepada pemasok, maka dilakukanlah pengiriman pesanan pembelian aset. Setelah dilakukan pengiriman pesanan pembelian aset, kemudian pesanan pembelian aset tetap tersebut dikirim lagi ke pemasok. Kemudian di FD level 3, faktur pesanan pembelian aset tetap yang telah disetujui, kemudian diberikanlah ke sistem pembayaran pesanan pembelian aset. Nah, untuk mengetahui berapa pembayaran pesanan pembelian aset tersebut, dibutuhkanlah data master pengeluaran kas dan data master aset tetap. Setelah diketahui data master pengeluaran kas dan data master aset tetap,
maka pembayaran dilakukan kepada pemasok. Pembayaran diberikan kepada pemasok melalui proses pengeluaran kas. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart. Nah, pertama itu manajer. Manajer memilih pemasok dan menyiapkan pesanan pembelian aset. Temudian jadilah surat pesanan pembelian. Setelah itu, surat pesanan pembelian tersebut yang telah disiapkan itu kemudian dikirim ke pemasok, dan pemasok akan memproses pesanan pembelian dan menyiapkan pesanan pembelian tersebut. Nah, kemudian Departemen Utang menyiapkan surat pesanan pembelian, faktur, dan memo. Kemudian dikirimlah surat pesanan pembelian, faktur, dan memo tersebut ke bagian akuntansi. Kemudian Departemen Utang Usaha membuat voucher pengeluaran kas, kemudian jadilah voucher bayar. Kemudian disimpan oleh Departemen Utang Usaha. Nah, kemudian bagian akuntansi itu membuat jurnal pengeluaran kas, laporan posisi keuangan, kartu aktiva, dan kemudian menyiapkan cek dan memo pembayaran. Setelah cek dan memo pembayaran disiapkan, maka cek dan memo tersebut dikirim ke pemasok. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.